Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kami ingin menyampaikan materi tentang eksternalitas. Untuk anggota dari kelompok 1, saya sendiri ada Muhammad Yudis Pratama, 013, Putri Fadila, 057, Sulistia Padrin, 065, Selvi Adrian, 068, dan Rismawati, 008. Eksternalitas adalah konsekuensi atau dampak dari suatu kegiatan ekonomi atau keputusan yang tidak tercermin dalam biaya atau manfaat langsung yang dibayar atau diterima oleh pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan tersebut. Dalam konteks ekonomi, eksternalitas adalah efek samping atau efek tambahan yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi atau suatu keputusan. Eksternalitas merupakan aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Contoh kegiatan yang menggambarkan eksternalitas yaitu pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan atau pencemaran limbah dari suatu pabrik. Terdapat 4 poin penting suatu kegiatan dapat dikatakan eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas berdampak terhadap orang lain. Yang kedua, eksternalitas tidak melalui mekanisme harga. Yang ketiga, dampak yang diberikan eksternalitas dapat meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan. Yang keempat, eksternalitas tidak ada kompensasi. Jika terdapat suatu kegiatan yang memenuhi keempat poin tadi, maka kegiatan tersebut disebut dengan eksternalitas. Jika diklasifikasikan, bentuk eksternalitas terdapat 2 macam, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Contoh dari eksternalitas positif yaitu barang-barang publik. Misalnya, taman kota yang dapat menjadi paru-paru dunia dan dapat memberikan fasilitas untuk masyarakat berolahraga maupun bersantai. Masyarakat tidak memberikan kompensasi apapun terhadap pembuatan taman kota tersebut. Namun, masyarakat bebas untuk menggunakannya. Oleh karena itu, taman kota menjadi salah satu contoh dari eksternalitas positif. Selanjutnya yaitu contoh dari eksternalitas negatif, misalnya ketika asap kendaraan yang menghasilkan emisi karbon dioksida dihirup oleh orang lain. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan yang dapat menurunkan kesejahteraan orang lain. Untuk memahami lebih dalam, mari simak pembahasan mengenai salah satu contoh dari kegiatan eksternalitas mengenai pencemaran limbah tailing yang dilakukan oleh PT Freeport yang merusak lingkungan. PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu tambang emas yang berlokasi di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Perusahaan tambang ini tidak terlepas dari konflik masyarakat sekitar karena dengan keberadaannya menimbulkan banyak dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kasus pencemaran lingkungan oleh PT Freeport telah bergulir sejak tahun 2000 di mana telah terjadi pendangkalan sungai serta tanah longsor yang memakan korban jiwa di sekitar tambang. Hampir 30 tahun kerusakan alam yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan PT Freeport meluluh lantahkan tanah dan hutan Papua. Limbah yang didapatkan dari pengolahan PT Freeport ini yaitu limbah tailing. Limbah tailing ini telah merusak sungai-sungai di wilayah Mimika sehingga menimbulkan banyak sekali aduan masyarakat yang terkena dampaknya. Limbah tailing dari tambang PT Freeport telah mencemari lingkungan di wilayah Mimika dengan cara yang serius. Bahan beracun seperti logam berat dan bahan kimia lainnya telah mencemari sungai-sungai, hutan, dan tanah di sekitar tambang. Tentunya ini mengancam kesehatan penduduk setempat yang terpaksa mengonsumsi air yang terkontaminasi. Orang-orang Papua itu hidupnya tidak jauh dari sagu, sampan, dan sungai. Ketika sungai tersebut sudah terkontaminasi oleh limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PT Freeport, maka salah
sumber kehidupan mereka hilang atau tidak layak digunakan lagi. Itulah pembahasan singkat kasus pencemaran limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia. Kita akan menganalisis kasus pembuangan limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Apakah kasus kali ini termasuk ke dalam eksternalitas atau tidak berdasarkan pada keempat substansi yang telah dijelaskan sebelumnya. Substansi yang pertama yaitu aktivitas berdampak kepada pihak ketiga atau orang lain. Aktivitas yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat adat setempat. Hal ini disebabkan karena PT Freeport Indonesia telah membuang limbah tailing ke sungai-sungai di kawasan Mimika. Berdasarkan data statistis tahun 2020, terdapat 6.000 penduduk yang berdomisili di 3 distrik yaitu Agimuga, Cita, dan Manasari telah terkena dampak langsung dari pembuangan limbah tailing. Selain itu, limbah tailing PT Freeport Indonesia juga telah menghilangkan beberapa tempat yang dianggap keramat bagi masyarakat adat dari beberapa suku yang ada. Pencemaran sungai di kawasan Mimika oleh limbah tersebut menyebabkan mata pencaharian masyarakat menjadi terbatas. Tidak hanya itu, banyak sekali masyarakat terkena penyakit kulit hingga mengalami krisis air bersih. Substansi yang kedua yaitu aktivitas tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan utility atau utilitas dari pihak ketiga. Pada kasus kali ini, pembuangan limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia telah menurunkan manfaat sungai dan lingkungan kawasan Mimika bagi masyarakat setempat. Mereka tidak bisa lagi mencari sumber kehidupan atau sumber makanan yang tersedia di sungai karena sungai tercemar oleh limbah tailing. Pembuangan limbah tailing telah menyebabkan pendangkalan muara dan sungai-sungai baik di dalam wilayah yang diizinkan maupun di luar wilayah yang diizinkan. Hal ini juga menimbulkan permasalahan kesehatan karena menjadi sumber penyakit bagi masyarakat setempat. Substansi yang ketiga yaitu tidak ada kompensasi untuk biaya atau manfaat. Sungai yang telah tercemar oleh limbah tailing menyebabkan perahu-perahu nelayan juga mengalami kerusakan mesin. Sudah dilakukan beberapa pertemuan dari pihak peduli lingkungan hidup dengan pihak PT Freeport Indonesia, namun tidak ditemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan, PT Freeport Indonesia tidak bersedia membangun jembatan di atas sungai yang dipenuhi oleh limbah tailing, sehingga aktivitas masyarakat setempat menjadi terhambat dan juga terbatas. Substansi yang keempat yaitu dampaknya tidak didistribusikan melalui mekanisme pasar. Tidak hanya masyarakat dewasa dan orang tua yang terkena dampaknya, anak-anak juga terkena dampak dari pembuangan limbah tailing ke sungai seperti mengalami gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya. Sedangkan orang tua mereka tidak bisa membawa anak-anaknya ke rumah sakit karena akses untuk pergi ke rumah sakit membutuhkan waktu yang panjang di mana bisa mencapai 3-4 jam perjalanan di lautan. Selain itu, biaya yang perlu dikeluarkan pun juga cukup mahal, karena sebelumnya masyarakat hanya membutuhkan 40 liter bahan bakar minyak untuk menggerakkan kapal, sekarang menjadi 90 liter bahan bakar minyak untuk menggerakkannya, sehingga uang yang dikeluarkan pun juga menjadi lebih banyak. Nah, setelah kita melakukan analisis kasus berdasarkan keempat substansi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pembuangan limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia ke sungai di kawasan Mimika termasuk ke dalam eksternalitas negatif. Untuk permasalahan yang sudah disampaikan yaitu mengenai limbah tailing dari tambang PT Freeport telah mencemari lingkungan di wilayah Mimika, maka selanjutnya solusi dari eksternalitas tersebut diantaranya adalah untuk solusi yang sudah ada dalam artikel, masyarakat meminta DPR, Presiden, DPRD Papua dan seluruh pihak terkait untuk segera bertindak. Solusi yang diberikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI menjanjikan 2 hal. Yang pertama, investigasi langsung ke lokasi yang berdampak limbah tailing PT Freeport Indonesia oleh Komisi 4 DPR RI. Kemudian yang kedua, Komisi 4 akan mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT Freeport Indonesia untuk memberikan konfirmasi di rapat resmi komisi. Selanjutnya, untuk rekomendasi solusi dari kelompok kami adalah dikembangkan dan ditingkatkan pemakaian limbah menjadi bahan bangunan dan pelapis jalan, seperti yang diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa limbah tailing
dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan batako maupun pelapis jalan. Solusi yang kedua, pembangunan tanggul baru di bendungan penampungan agar tailing tidak merembes jauh sampai sungai-sungai yang membuat perahu nelayan tidak bisa bergerak dan banyak kesulitan hidup yang harus dihadapi oleh masyarakat. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa limbah tailing dari tambang PT Freeport telah mencemari lingkungan khususnya di wilayah Mimika dengan cara yang serius. Bahan beracun seperti logam berat dan bahan kimia lainnya telah mencemari sungai-sungai, hutan, dan tanah di sekitar tambang. Permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh dari eksternalitas negatif. Dapat dikatakan sebagai eksternalitas karena aktivitas berdampak kepada pihak ketiga, yaitu menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Kemudian, aktivitas tersebut dapat meningkatkan atau mengurangi utility dari pihak ketiga. Pada kasus tersebut memberikan dampak negatif karena tercemarnya sungai yang disebabkan oleh limbah. Tidak ada kompensasi biaya. Sudah dilakukan beberapa pertemuan dari pihak peduli lingkungan hidup dan PT Freeport, namun tidak menemukan jalan keluarnya untuk mengatasi masalah. Serta dampak dari limbah tersebut tidak didistribusikan melalui mekanisme pasar. Karena mencakup 4 substansi tadi, maka kasus limbah tailing dari tambang PT Freeport merupakan contoh dari eksternalitas.